Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Mantan Sales bersama saya Freddy. Kali ini saya akan membahas kunci dalam berkarir agar cepat meningkat. Jadi dalam menjalani karir step by step nanti akan ada peningkatannya. Jadi ibarat kita mau masuk ke ruangan yang berbeda, itu kan kita harus membuka pintunya dulu guys. Dan untuk membuka pintu, setiap pintu itu pasti ada kuncinya. Nah, jadi kuncinya ini hampir semua orang itu sebenarnya sudah tahu, tapi tidak semua orang itu mau melaksanakan. Sudah tahu kalau kerja terlambat itu pasti diomelin atasan, tapi sering begadang tiap malam gitu. Sudah tahu kalau malas-malasan tidak capai target, tapi sukanya tidur di masjid gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah tahu tapi tidak mau melaksanakan gitu. Oke guys, jadi dalam dunia persilatan awal karir saya dulu juga hanya seorang salesman yang notabene itu salesman door to door, yang apa itu namanya manajemen training ya kalau tidak salah ya, yang suka membawa orang, satu orang, dua orang ikut di belakang terus ngetokin pintu rumah orang satu-satu, nawari barang, nawari alat kesehatan. Kalau dulu itu saya nawarinya itu penghemat listrik. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai itu yang dicolokkan itu mungkin dari saya dulu. Tapi di situ saya belajar apa ya, belajar komunikasi dan belajar kepercayaan diri, karena dulu itu saya orangnya pemalu. Jadi sampai SMP, SMK itu saya itu orangnya sangat pemalu, dan di situ saya belajar rasa kepercayaan diri, berani ngomong sama orang karena ketemu banyak orang. Jadi dengan ketemu banyak orang itu saya juga bisa menyesuaikan karakter lawan bicara saya. Jadi orang yang di depan saya ini karakternya seperti apa, saya harus seperti apa, itu sudah tahu guys. Jadi intinya seorang sales itu melayani gitu. Kita harus tahu need orangnya di depan kita itu apa. Oh ternyata dia inginnya itu garansi, inginnya tidak ada kerugian, inginnya dia profitnya besar. Jadi kita harus tahu, oh dia pernah apa itu dikecewakan seperti ini kayak gitu. Nah, kita sebagai sales harus bisa menyesuaikan lawan bicara kita gitu. Jadi jangan sampai orangnya apa itu egonya tinggi, kita ikut tinggi karena tidak mau di bawah orang di depan kita, itu salah gitu. Jadi kita ya biarkan orangnya omongannya tinggi, ya kita dengarkan gitu. Karena setelah kita mendengarkan orang di depan kita, biasanya dia itu nanti akan membuka pikiran, membuka hatinya untuk mendengarkan ucapan kita. Jadi gantian. Jadi jangan sampai orang di depan kita itu nanti lagi ngomong apa, kita potong terus dengarkan dulu aja gitu. Oke, kembali lagi ke kuncinya tadi. Jadi kuncinya itu sebenarnya sepele guys. Kunci dalam berkarir agar cepat meningkat itu cuma tekun gitu. Jadi kita jalani satu profesi, satu bidang sampai kita benar-benar ahli di situ gitu. Jadi kalau kita seorang sales alat berat, ya sudah, kita harus apa itu berkecimpung di dunia alat berat. Kalau kita sales retail, kita sales di pasar, ya sudah, kita harus menguasai semua produk yang ada di pasar yang bisa masuk di situ. Dan kalaupun kita resign, kita juga masuk di produk yang bisa masuk di market kita tadi gitu. Jadi intinya jadi ahli dalam suatu bidang. Kalau kita sales bahan kue, ya sudah, kalaupun pindah perusahaan ya harus jualan bahan kue. Agar apa? Agar waktu yang kita gunakan di perusahaan sebelumnya itu tidak sia-sia gitu. Kalau kita sales roti, sales apa itu namanya makanan, terus tiba-tiba kita jadi sales mobil, wah, ya mulai dari nol lagi gitu. Kalau kita kepengen karirnya meningkat walaupun posisinya sama, itu secara bargaining position kita dengan calon perusahaan, kita sudah ada nilai plusnya gitu. Oh berarti ini orang ini sudah punya
pelanggan untuk produk-produk saya gitu. Orangnya sudah menguasai area kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mencolot, kita loncatnya terlalu jauh dari food jadi non food, apapun itulah gitu, kita tidak akan ahli. Jadi dalam suatu perusahaan kita harus benar-benar bisa mengambil suatu ilmu dari orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ilmunya manajer kita serap, ilmunya orang-orang kantor yang positif itu kita serap. Pada waktu meeting ada orang yang ngasih motivasi, kita serap. Intinya banyak mendengar. Walaupun kita dalam penjualan terbaik, jangan menganggap diri kita yang terbaik lah, intinya di situ. Jadi ketekunan itu nanti timbul juga karena kita punya rasa rendah hati. Walaupun kita menjadi sales terbaik dalam penjualan secara volume atau secara value, tetap ditingkatkan karena seorang sales loyalitasnya itu cuma satu. Loyalitas seorang sales itu cuma satu. Ketika dia sudah mencapai target dan dia mau jualan, loyalitasnya di situ gitu. Tapi kalau cuma ya nyantai-nyantai tiduran di masjid gitu, penawaran BWA jadi dukun, outlet baru, alah paling ndak ambil, alah paling kecil gitu. Sebenarnya kalau outlet baru itu pun kita datangi, itu juga menjadi aset penting buat kita. Karena mereka itu sedang cari supplier, dan ketika kita menjadi orang pertama yang masuk di situ, itu dipastikan dia akan bantu banyak produk yang kita bawa. Tapi kalau kita hanya fokus ke Paretonya aja, dan Pareto itu sebenarnya dia itu sedang membandingkan harga, karena banyak supplier yang kenal dengan dia guys gitu. Jadi dari distributor A, B, C, dia ibaratnya cari barang. Nih saya cari barang A, tanya distributor A, hargamu berapa? Tanya distributor B, hargamu berapa? Tanya distributor Z, harganya berapa? Yang paling rendah yang diambil. Tapi kalau toko baru, ya ini Bu, hargaku ini gitu, dia belum ada banyak pilihan gitu, ya mau ndak mau ya diambil. Apalagi sudah bisa ngasih TOP ya, sudah bisa ngasih tempo, wah itu seneng banget. Jadi dimanapun kita bekerja sebenarnya itu sama aja guys. Ketika omset kita buruk, kita dimusuh sama atasan kita. Tapi kalau omset kita bagus, ya kita akan mendapat intimidasi dari orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi yang namanya orang kerja harus fokus dengan goal. Kalau ada orang yang bilang, wah kamu itu cari muka, kamu itu bla 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 bla, wes ora usah digagas gitu. Saya di sini adalah orang yang lebih bertanggung jawab dari kamu, bilang aja kayak gitu. Jadi sebuah perusahaan menggaji seorang karyawan memang untuk mencapai target dan untuk mencapai KPI, Key Personal Indicator, yang sudah disesuaikan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai konyol. Setiap saya melakukan kesalahan kecil, kenapa selalu diungkit-ungkit terus? Kenapa selalu dikuliti? Tapi ketika saya mempunyai prestasi dan hasil, kenapa biasa-biasa saja, tidak ada apresiasi? Memang seharusnya seperti itu. Jadi kita bekerja di perusahaan memang harus seperti itu, memang harus berprestasi, harus achieve target gitu. Dan ketika kita melakukan kesalahan, itu wajar kalau kita ditegur atau ibaratnya dikuliti, digoreng, itu wis biasa gitu. Jadi memang didikan yang saya alami dulu itu memang keras, tapi didikan keras itu sebenarnya juga membantu mental saya untuk menghadapi masa depan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih untuk atasan-atasan saya yang dulu yang selalu mengkritik saya ketika saya itu melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Karena sekarang saya itu benar-benar dalam bisnis itu melakukan sesuatu pekerjaan itu sangat efektif gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu buang waktu atau 2 kali kerja. Kalau bisa sekali dayung itu 2-3 pulau terlampaui gitu. Tapi kalau kita mental kita tidak kuat, ibaratnya dikritik sedikit aja sudah mutung, sudah sakit hati,
lalu keluar, wah itu mentalnya mental tempe itu. Karena di setiap perusahaan dimanapun akan seperti itu gitu. Jadi harus kita terjang, dan setiap kita menghadapi masalah di sebuah perusahaan, yakin saja masalah itu nanti pasti akan berakhir. Entah masalah dengan outlet, entah masalah dengan atasan, entah masalah dengan teman kerja, itu sabar aja. Karena kalau kita lari, kita tidak akan pernah dapat ilmunya. Tapi kalau kita hadapi dari sebuah masalah itu, ternyata banyak ilmu yang bisa kita petik. Jadi pertanyaannya, setelah teman-teman lihat video ini, apakah masih melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan, atau akan memacu diri untuk menjadi versi yang lebih baik? Intinya cuma di sini. Intinya mau atau enggak gitu. Nah, kalau orang lain bisa, sebenarnya kita pun bisa. Kalau orang lain mampu, kita pun sebenarnya mampu. Jadi harus bisa melihat ke atas, melihat ke depan, dan harus ada goal. Jadi setiap kita masuk ke sebuah perusahaan, dari awal kita masuk itu harus punya goal, guys. Saya di sini kepengen jadi ini, saya kepengen punya posisi ini di perusahaan ini. Jadi sebelum goal itu nanti terrealisasi, jangan resign dulu, karena kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi kalau baru 2-3 bulan terus resign itu lucu, tidak dapat apa-apa ya, sebelum dapat ilmu apa-apa. Karena kita itu usianya akan bertambah terus ya. Kalau masih muda ya tidak apa-apa, mau resign 10 kali, 15 kali juga tidak apa-apa. Tapi kalau udah usia 35 ke atas, 40 ke atas, apalagi 50, itu seharusnya kita sudah punya posisi yang sudah aman gitu. Urusan rumah sudah tercover semua, ada saving tiap bulannya. Nah seperti itu. Jadi jangan mengalir aja kayak gitu, jangan. Jadi harus ada goal. Saya masuk di perusahaan ini, saya kepingin jadi supervisor. Saya masuk ke perusahaan ini, saya kepingin buka area baru. Kayak gitu. Karena kan namanya kan sekolah. Buka area baru itu enak. Banyak jalan-jalannya, dikasih fasilitas komplit, omsetnya juga tidak terlalu di-push kayak gitu. Justru nanti kita dapat pelanggan-pelanggan baru itu di situ. Babat alas itu enak sebenarnya. Jadi jangan sampai kita kerja itu cuma nunggu gaji, istilahnya itu numpang hidup. Jadi kerja sekedarnya, masuk ya masuk, libur ya libur, nunggu jam 4, nunggu jam 5, nunggu gajian gitu. Wis. Lebih baik kita berdarah-darah di masa muda daripada kita bingung nanti di masa tua gitu. Karena setiap yang kita lakukan hari ini itu nanti akan ada dampaknya di masa depan kita. Hari ini kita rebahan terus, males-malesan, pengen sukses, tapi ya ada ya, karena orang-orang seperti itu arisannya banyak. Jadi kuncinya sebenarnya kita semua itu sudah tahu ya, tinggal mau melaksanakan atau tidak, intinya cuma di situ. Oke guys, sekian dari saya, nanti disambung lagi di part berikutnya dengan materi yang berbeda. Sekian dan terima kasih.